Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan di Jumat keempat. Ini pada dasarnya saya ada pergantian sementara. Ustadz Altaf nanti mengisi kajian malam, saya menggantikan Ustadz Altaf mengisi kajian pagi, dikarenakan Ustadz Basit untuk kajian nanti malam uzur. Insya Allah pada pagi hari ini kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babnya Al-Amru bi'ada'il amanah, perintah agar kita menunaikan amanah. Amanah adalah sesuatu yang dibebankan dan dipercayakan kepada seseorang. Amanah bisa berupa hak-hak Allah, yang berupa kewajiban-kewajiban yang kita tahu dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bisa jadi berupa kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, dan juga kewajiban yang diserahkan atau yang diberikan kepada kita dari sesama kita. Maka sikap kita dalam melaksanakan amanah itu, kita harus menunaikannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan kepada kita. Semisal kita mendapatkan sumbangan atau sedekah tanah yang seseorang tersebut mewakafkan kepada kita, maka kita perlu melaksanakannya sesuai dengan amanah tersebut. Kita tidak bisa menjualnya kecuali dengan restu atau izin dari pemilik amanah tersebut. Dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar hamba-hambanya itu menunaikan amanah yang telah diterima mereka, berupa amanah yang wajib, yaitu hak-hak Allah atas hambanya yang tadi yang saya sampaikan, seperti sholat, zakat, puasa, haji, atau berupa nadar atau berupa janji. Jadi dalam kehidupan kita janganlah ya mudah untuk mengobrol janji namun kita tidak bisa melaksanakannya, karena janji tersebut itu akan diminta atau dipertanggungjawabkan sewaktu kita nanti menghadap Sang Pencipta. Misalnya saya lulus ujian mendapatkan ranking 1, nanti saya akan ngaktir teman-teman kita. Ternyata saya ranking 1 misalnya, kemudian kok janji tadi kok enggak kita laksanakan, itu akan menjadi apa? Beban atau akan menjadi hal yang akan memberatkan atau mengurangi amal ibadah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, la tu'addunal huquqa ila ahliya yaumal qiyamati hatta yuqata lisyatil jalha'i minasyatil qarna'i. Sesungguhnya semua akan diberikan kepada setiap pemiliknya, hingga kambing yang tidak bertanduk pun kelak membalas kepada kambing yang bertanduk. Jadi nanti di akhir kehidupan, di mana kita akan bertemu dengan pengadilan yang sangat-sangat adil, apapun yang terucap dari mulut kita, baik sengaja maupun tidak sengaja, akan dipertanggungjawabkan. Mulai detik ini, mulai saat ini, kita perlu berhati-hati dalam mengobrol janji. Karena setiap obrolan tadi atau janji-janji yang telah kita kemukakan, nanti ada pertanggungjawabannya. Jika kita tidak bisa melaksanakan, maka sia-sialah amal ibadah atau pahala-pahala yang telah kita kumpulkan. Semuanya akan terkurangi. Untuk apa? Menutupi janji-janji yang tidak kita laksanakan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Bahwasanya Allah itu memberikan amanah, itu memberikan siapa sih yang bisa mengelola bumi ini, kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Tidak ada yang mau. Nah, yang mau siapa? Ternyata manusia yang berani menerima amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia tersebut itu punya sifat apa? Zalim dan sangat bodoh. Nah, kita itu punya mewarisi dua sifat tersebut. Bagaimana kita bisa mengelola agar dua sifat tersebut tidak mengganggu rutinitas kita. Langit, bumi, dan pegunungan itu tidak ada yang mau, karena beratnya amanah yang diberikan oleh Allah dalam menjadi khalifah dalam bumi ini, mengurusi apa yang Allah telah ciptakan, kemudian kita bagaimana mengelola ciptaan Allah tersebut. Nah, ketika makhluk Allah yang tadi langit, bumi, dan gunung itu tersebut, mereka tunduk mengikuti perintah Allah, dan mereka tidak menginginkan pahala dan juga tidak memberikan dosa karena beratnya amanah. Dan mereka juga mengetahui dalam pengelolaan tersebut banyak sekali yang akan tergelincir. Maka kita sebagai umat manusia yang telah diberi menerima amanah tersebut, maka perbanyaklah meminta pertolongan kepada pencipta kita, karena kehidupan kita tidak akan lepas dari jalan terjal, tidak akan lepas dari hambatan, tidak akan lepas dari dosa-dosa yang bisa menggeret kita menuju neraka jahanam. Hadis nomor 199, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasatun idza hadasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina.
muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda seorang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika dia berbicara itu dia berdusta. Yang kedua, jika dia berjanji tidak pernah dia tepati. Dan nomor 3, jika dia beri amanah, dia berkhianat. Dalam suatu riwayat juga ditambahkan, wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Meskipun dia itu sholat, dia itu berpuasa, dan dia itu mengaku muslim. Nah, 3 tanda itu melekat dalam diri kita, tahu enggak? Baik sengaja maupun tidak sengaja. Apakah kita pernah berdusta? Apakah kita pernah berkhianat? Apakah kita pernah tidak menepati apa yang telah kita janjikan? Kita semua ini adalah seorang pemimpin. Pemimpin bagi diri kita dan pemimpin bagi keluarga kita. Kalau kita misalnya sudah pernah melakukan salah satu dari tanda-tanda tersebut, maka perbanyaklah bertaubat. Bertaubat agar tanda-tanda tersebut menghilang dalam diri kita dan kita tidak dihinggapi dengan 2 tanda yang lain. Misalnya kita sudah pernah berdusta, atau kita sudah pernah berkhianat, atau kita sudah pernah tidak menempati janji, baru banyaklah kita bertaubat. Kalau kita tidak bertaubat, maka ada label di dalam diri kita, yaitu orang munafik. Meskipun kita sholat, meskipun kita berzakat, meskipun kita berpuasa. Jadi dalam kandungan hadis tersebut, siapa saja yang menyatu dalam dirinya sifat-sifat yang 3 tadi, maka dia adalah dalam kategori munafik, meskipun dia sudah dikatakan seorang yang bisa jadi ya Pak Haji atau Pak Kiai, atau yang suka bersedekah. Tapi kalau ada 3 tanda tersebut, pasti dia orang munafik. Maka di sini kita diharuskan jujur dalam berbicara, tepati janji kita, dan tunaikan amanah yang kita dapatkan. Baik itu kewajiban hak-hak Allah yang perlu kita laksanakan, atau hal-hal yang diamanahkan oleh teman-teman kita, orang tua kita, sesama kita. Yang kedua, hendaklah seorang muslim itu menyesuaikan antara ucapan dan perbuatan. Sering kita temui, banyak kali orang itu ucapannya halus, lembut. Kalau kita mendengarkannya enak di hati, tapi perbuatannya tidak mencerminkan apa yang diucapkan. Itu yang perlu kita hati-hati. Orang itu mudah memberikan nasihat, tapi susah melaksanakan apa yang dia nasihatkan kepada orang.
Dalam Al-Quran kan ada kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sudah dicap oleh Allah, siapa yang banyak bicara tapi tidak melaksanakan apa yang dia bicarakan. Jadi kalau kita sebagai seorang dai dalam menyampaikan apa yang kita punya, kita akan mengukur dalam diri kita apa yang kita sampaikan itu sudahkah mengena dalam diri yang orang yang menyampaikan itu, baru ilmu tersebut disampaikan kepada orang lain, biar kita tidak mendapatkan label tadi munafik. Ya. Ibadah-ibadah seperti sholat dan puasa itu adalah ibadah yang melatih dan menyucikan diri kita dan mengajak pelaku itu untuk kepada akhlak terpuji. Kenapa di sini sholat dan puasa? Kalau kita sholat, maka orang itu akan melihat ibadahnya bagus. Lah, kenapa sholat ini didampingi dengan puasa? Karena apa? Karena inti atau niatan dalam puasa tidak ada yang tahu kecuali Allah dan diri kita sendiri. Dia itu berpuasa karena riya, ataukah dia itu berpuasa untuk melaksanakan ibadah? Itu puasa. Jadi puasa dan sholat bisa mendidik diri kita, bisa mendidik jiwa kita, dan bisa mensucikan kita. Karena apa? Karena di dalamnya itu bisa mengontrol yang namanya hawa nafsu. Dengan kita berpuasa itu kan mengurangi apa-apa yang kita makan, dan itu bisa menekan timbulnya hawa nafsu, menekan timbulnya amarah, menekan timbulnya hal-hal yang tidak baik. Yaitu dengan sholat dan puasa. Hadis yang selanjutnya itu hadis nomor 200. An Abi Hudzaifah bin Yamani qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hudzaifah bin Yamani berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua hadis, qad ra'aitu ahaduhuma wa ana amtadirul akhar, bahwasanya aku itu hanya mendengar satu dan menunggu hadis satunya. Jadi Rasulullah SAW memberikan khutbah mengenai dua hal, namun baru disampaikan satu hal. Innal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal, bahwasanya amanah itu masuk ke dalam lubuk hati seorang. Summa nazalal Quran fa'alimu minal Qur'ani wa alimu minas sunnati. Kemudian setelah amanah itu masuk ke dalam hati seseorang, maka turunlah Al-Quran, maka kita tahu dari Al-Quran dan kita tahu dari sunnah. Jadi seluk-beluknya, asal-usulnya amanah itu adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Summa haddatsana an raf'il amanati. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang dicabutnya amanah.
Ini hadisnya agak panjang. Yanamur rajulu an-naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Jadi ada seorang itu tidur, kemudian dalam hati seseorang tersebut dicabutlah sifat amanah. Fayadullu asarwa mislul waqti, maka tidak tersisa kecuali bagian yang sedikit sekali dari sifat amanah tersebut dalam diri orang yang tidur tadi. Summa yanamun nauma fatuqbadul amanatu min qalbihi fayadullu asarwa mislu asaril majli. Kemudian orang tersebut itu tidur lagi, maka dicabutlah lagi sifat amanah dan tersisa hanya sebuah titik seperti bara api yang menggelinding di atas kakimu. Kajamrin dahrajtahu ala rijlika fana fatarahu muntabaran walaysa fi syai'un. Jadi seperti titik bara api yang mana itu ada di telapak kakimu dan itu sangat membara. Dan jadi akhirnya telapak kakimu melepuh. Summa akhadha khasatan fatakhraja ala rijli fayusbiqu nasu fayataba'una fala yakadu ahadun yu'addil amanata hatta yuqalu inna fi bani fulanin rajulan aminan, sehingga tidak tersisa lagi sifat amanah dalam diri orang tersebut dan dikatakan bahwasanya di Bani Fulan tersebut ada seseorang yang terpercaya, hatta yuqalu lirrajuli, sehingga dikatakan kepada lelaki tersebut ma azladahu ma atrafahu ma a'laqahu, alangkah sabarnya, alangkah cerdiknya, dan alangkah pandainya dia. Wa ma fi qalbi misqala habatin min khardalin min imanin, meskipun di dalam hati lelaki tersebut tidak ada satu biji sawi pun dari iman. Walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bayatu. Nanti akan datang suatu zaman di mana seseorang itu berdagang, melaksanakan perdagangan dan tidak mengindahkan sifat amanah sama sekali. La in kanat musliman la yuraddannahu alayya dinahu. Jikalau pedagang tersebut itu muslim, pasti dia akan menunaikan amanahnya kepadaku dikarenakan agamanya. Wala in kana nasraniyan aw yahudiyan la yuraddannahu alayya sa'ihi. Apabila pedagang tersebut itu Nasrani atau Yahudi, pasti dia akan menunaikan amanahnya dikarenakan usahanya. Wa ammal yawmu fama kuntu ubayyu minkum illa fulanan fulanan. Adapun sekarang aku tidak akan berjual beli kecuali dengan fulan dan fulan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi di sini menerangkan bahwasanya amanah masuk ke dalam lubuk hati seseorang, dan disitulah amanah itu menyatu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
Jadi orang yang melaksanakan Al-Quran dan Al-Hadis, dia telah melaksanakan amanah. Jadi kalau kita ingin akhlak kita bagus, maka pelajarilah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi konsep akhlak itu tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia, tetapi berhubungan dengan semua makhluk-makhluk Allah. Bagaimana kita mengelola tumbuhan, bagaimana kita mengelola hewan, bagaimana kita mengelola hasil bumi, itu semua adalah cangkupan akhlak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Jikalau kita ingin berkorban atau membunuh, maka atau menyembelih, maka perbaikanlah dalam penyembelihannya. Wa idza dabahtum fa ahsinut dibhata. Jikalau kita ingin menyembelih, maka lakukanlah dengan yang baik. Wal yuhitta ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan melegakan sembelihannya. Jadi kita tidak heran kalau kita akan melalui namanya Idul Adha, di mana kita kan disunahkan untuk menyembelih. Itu kan banyak sekali para dai, para ulama atau teman-teman kita, ladine iku wis landhep guru. Nek gurung landhep aja digawe nyembelih. Itu adalah salah satu dari akhlak kita dalam menyembelih. Karena konsennya hal dalam menyembelih tersebut aja, kita bisa mendengar apa yang namanya juleha atau juru sembelih halal. Untuk apa organisasi itu didirikan? Biar kita bisa menerapkan akhlak yang baik dalam penyembelihan. Itu padahal siapa? Hewan. Kita disuruh menerapkan akhlak yang baik, apalagi sesama rekan kita, sesama manusia. Maka akhlak itu perlu kita perbaiki dengan apa? Dengan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena disitulah saripati akhlak yang terbaik. Lah, mempelajarinya dengan apa? Dengan meniru. Siapa yang perlu kita tiru? Yang perlu kita tiru adalah Nabi kita Muhammad SAW. Itulah apa? Wujud nyata akhlak dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan presiden kita, bukan kiai kita, tapi siapa? Nabi kita. Istrinya mengatakan kana khuluquhu al-Quran. Jadi akhlaknya itu adalah pencerminan dari Al-Quran. Nah, bagaimana kita bisa meniru kehidupan sehari-hari Rasulullah kalau kita tidak mempelajari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ada mirisnya ya, kalau kita mempelajari sejarah Islam, sering sekali yang kita pelajari itu apa? Peperangannya. Tapi kita tidak pernah mempelajari dasar-dasar terjadinya perang. Kita tidak pernah mempelajari akhlak-akhlak di balik kepribadian para
sahabat. Coba kita pikir di dalam diri kita. Kalau ada konflik antar para sahabat, kita sering sekali membuka, ini gara-gara apa sih? Tapi kita tidak pernah melihat bagaimana kehidupan keseharian mereka, akhlak mereka kepada sesama sahabat, akhlak mereka kepada non-muslim. Itu yang perlu kita pelajari dari sirah, sejarah. Bukan perangnya, tapi asal usulnya. Asal usul kenapa terjadinya perang, sikap para pemimpin, sikap para prajurit dalam menghadapi hal tersebut, kebudayaannya. Kenapa kebudayaan mereka bisa maju? Karena mereka menerapkan akhlak keseharian mereka berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita mempelajari yang arti akhlak menurut sisi modern, yaitu kehidupan interaksi antar kita sesama manusia. Padahal arti akhlak, kita mengistilahkan istilah Islam itu interaksi kepada kita dengan semua makhluk Allah. Jadi semua makhluk Allah itu tidak hanya manusia, tumbuhan, hewan-hewan, itu semua adalah makhluk Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda juga, dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan hadis tersebut hadis hasan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum ahlakon. Bahwasanya orang yang aku cintai dan paling dekat duduknya dengan aku besok pada hari kiamat itu siapa? Orang yang bagus akhlaknya. Bukan orang yang kaya, orang yang terkenal, bukan. Jadi orang yang bagus akhlaknya, dialah yang besok akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan pintu surga itu tidak akan terbuka kecuali apa? Pemberi syafaat itulah yang akan membukanya. Bagaimana kisah bisa mendapatkan syafaat kalau kelakuan kita, ucapan kita, perbuatan kita tidak mencerminkan yang memberi syafaat tersebut? Nah, mulai sekarang, apakah perbuatan kita, ucapan kita sesuai dengan role model kita, Nabiullah Muhammad SAW? Karena besok yang akan memberikan naungan itu adalah Nabi kita, yang akan membantu kita, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali namanya dari Dia. Bukan para kiai kita, bukan para habib kita, bukan. Maka persiapkan diri kita pelajari sirah Nabawi. Untuk apa? Untuk bisa menerapkan akhlak yang paling mulia. Karena penerapan tersebut itu butuh apa? Butuh contoh. Lah, contoh yang ada itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita jaraknya sudah jauh dengan masa Rasulullah SAW. Maka kita perlu mempelajari sirah Nabawi.
penerapan akhlak itu berkaitan juga dengan penerapan agama. Khiyarukum islaman ahsanukum akhlaqan idza faqihu. Orang yang paling baik Islamnya yaitu orang yang paling baik akhlaknya jika memahami agama. Karena sumber dari akhlak itu Al-Quran dan As-Sunnah, dan orang yang bisa menerapkan akhlak tersebut maka agamanya akan bagus. Dan juga ada hadis Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki diberi kebagusan, maka Allah akan memberikan pemahaman agama yang bagus kepada dirinya. Jadi semakin tinggi pemahaman agamanya, maka dipastikan semakin bagus akhlaknya. Ini tidak ada pengutipan masalah dia itu punya status apa, tidak. Jadi dalam memahami agama kita perlu untuk mendalami dari mana, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan disitulah kita meminta kepada Allah semoga kita diberikan kemudahan dalam mempelajarinya. Dan kita bisa pastikan orang yang mempelajari agama dan orang tersebut dikatakan mumpuni, insya Allah akhlaknya bagus. Lantas pada kehidupan sekarang ini, kenapa sih orang yang dalam tanda kutip backgroundnya itu orang yang sudah mempelajari agama, akan tetapi kehidupannya dia, tingkah lakunya dia tidak seperti backgroundnya? Itu dalam tanda kutip ya. Itu karena belum mencerminkan atau belum memadukan apa yang dia pelajari dengan apa yang akan dia lakukan. Jadi orang yang ingin akhlaknya bagus harus ada kesinambungan dengan apa yang dia ucapkan, apa yang dia pelajari dengan apa yang dia lakukan. Hadis yang panjang tadi itu mengisahkan bahwasanya amanah tersebut itu mudah sekali untuk dicabut, dan sifat amanah itu bisa diperbaiki, adalah sifat yang tidak paten. Jadi itu bukan bawaan. Jadi amanah tersebut adalah dari pencarian kita. Kalau kita bisa mencari sifat tersebut, kemudian kita bisa mematenkan dalam diri kita, insya Allah kita dapat namanya sifat amanah. Yang kedua, biar amanah yang sudah mematen dalam diri kita itu tidak tergeser atau tidak tergerus, maka pilihlah teman-teman yang mendukung. Karena kalau teman-teman kita bisa dikatakan dalam tanda kutip tidak sejalan, itu akan menggerus sifat-sifat tersebut. Sebagaimana ada ungkapan wa idadul fuduli dhanna alal maula adat likhiyamiha al akhlaqu. Kalau ada orang yang mempunyai kelebihan harta, kemudian dia menunjukkan sifat kikir terhadap budak yang telah dimerdekakan, maka akhlaknya kembali ke tabiat semula. Jadi sifat akhlak itu bisa diubah. Dari yang dia amanah bisa jadi khianat, dari yang dia khianat bisa jadi amanah. Jadi sifat itu bisa berubah. Yang ketiga, ada
sabda Nabi diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Abu Nuaim yang sanadnya sesuai dengan syarah Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-haya'u wal imanu qarnan jamilan. Malu dan iman itu bersatu padu. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Apabila salah satu di antara keduanya dicabut, maka yang lainnya akan tercabut. Sifat malu itu adalah berpadu-padu dengan sifat iman. Jika kita tidak punya rasa malu, maka bisa dipastikan kita tidak punya keimanan. Jadi kenapa zamannya para sahabat itu zaman yang paling baik, kemudian diikuti oleh dua zaman setelahnya? Karena akhlak mereka adalah pencerminan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita ingin mencari role model setelah kita mempelajari Nabi, kita pelajari di tiga zaman, yaitu zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kemudian apa yang terjadi antar sahabat yang mengakibatkan terjadinya peperangan, semuanya itu adalah karena ijtihad mereka, bukan karena apa? Akhlak mereka. Kalau akhlak mereka antar sesama, insya Allah baik. Yang mengakibatkan pertikaian itu adalah karena ijtihad mereka dalam masalah dunia. Nah, sikap kita adalah baroah, memberikan, tidak terlalu mengungkap masalah tersebut. Jadi amanah itu adalah hal yang berat, di mana langit, bumi, pegunungan, semuanya itu tidak berani menerima hal tersebut. Namun manusia berani menerima, padahal manusia adalah zaluman jahula, orang yang zalim dan orang yang bodoh. Kita semua ada punya sifat tersebut, maka kita perlu role model, yaitu siapa? Nabi kita Rasulullah SAW, agar sifat zalim dan sifat jahat itu bisa kita kikis dan kita bisa melaksanakan amanah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Karena apa? Kita besok menghadap, membawa tanggung jawab, membawa beban dalam diri kita untuk mempertanggungjawabkan kita ini hidup di dunia ini ngapain aja. Yang kita laksanakan di dunia ini apa aja. Semakin banyak harta kita, semakin banyak ilmu kita, maka tanggung jawab yang kita punya itu besar sekali. Akan tetapi semakin banyak tanggung jawab, semakin banyak pundi-pundi pahala yang akan kita dapat. Maka persiapkan bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Dan kesementaraan ini jangan sampai melupakan tujuan hidup kita, bahwasanya kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk beribadah dan untuk meminta pertolongan kepada pencipta kita dalam menghadapi kehidupan dunia, sehingga kita bisa menutup kehidupan dunia ini dengan apa? Husnul khotimah.
kehidupan yang baik, kehidupan yang sempurna dengan apa yang menjadi tujuan kita, yaitu role model kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga yang kita pelajari di pagi hari ini memberikan manfaat dan kita bisa mengambil ibrah dari pelajaran tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.